Ruben Sanadi bek tangguh pernah kita miliki. Flavio Silva tidak masuk ekspektasi Persebaya. Statistik Francisco Rivera di Liga 1. Persebaya sudah temukan cara hadapi Persija. Pondasi tim yang akan dipertahankan. Ruben Sanadi bek tangguh pernah kita miliki. Persebaya Surabaya sempat memiliki bek kiri dengan distribusi bola yang baik dan memanjakan para pemain di lini depan. Dia adalah Ruben Sanadi yang bergabung saat Persebaya menjadi tim promosi Liga 1 musim 2017-2018. Setelah 6 musim membela Persipura Jayapura, Ruben yang saat itu berusia 30 tahun membuat Alfredo Vera tertarik untuk mendatangkannya. Pengalaman di Liga 1 dan saat itu Persebaya adalah tim promosi membuat kehadirannya sangat penting untuk membimbing pemain-pemain yang masih minim pengalaman. Musim perdananya bersama Persebaya memang berjalan tidak mudah. Meskipun selalu dimainkan sebagai pilihan utama, Ruben belum memberikan kontribusinya melalui assist di 9 pertandingan awal. Sejak hengkangnya Ruben Sanadi, Persebaya seakan kesulitan untuk mendapatkan bek kiri dengan distribusi bola yang baik. Dari Reva Adi, Altaballah, Mikael Tata, hingga Ardi Idrus belum berhasil menyamai perolehan assist pemain yang identik dengan nomor 14 tersebut. Flavio Silva tidak masuk ekspektasi Persebaya. Evaluasi lini depan, sosok Flavio Silva menjadi sorotan meski kontraknya baru akan berakhir 31 Mei 2026 mendatang. Pasalnya, striker 28 tahun asal Portugal itu tampil kurang memuaskan. Hanya mencetak 6 gol dan 1 assist dari 26 penampilan. Catatan ini jauh dari capaian Flavio Silva saat membela Persik Kediri, berhasil mencetak 23 gol dan 4 assist dari 29 penampilannya. Catatan yang membuat Persebaya kepincut mendatangkan Flavio Silva musim ini. Melihat performa Flavio Silva, belakangan ia juga sering dimainkan tidak di posisi utamanya, striker. Paul Munster kerap memainkannya sebagai penyerang sayap, di mana posisi tersebut Persebaya memiliki komposisi cukup gemuk, ada Malik Rizaldi, Kasim Botan, Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Alvan Suaib, dan Octavianus Fernando. Untuk tim, sambil berjalan menyelesaikan 7 pertandingan, kami juga sudah mengevaluasi beberapa pemain yang memang kami proyeksikan jangka panjang, pungkas Kandra Wahyudi. Statistik Francisco Rivera di Liga 1. Francisco Rivera, playmaker andalan Persebaya, membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang di Liga 1 2024-2025. Dengan kreativitasnya, Rivera menjadi kunci sukses Bajul Ijo sebutan Persebaya dalam meraih kemenangan. Mari kita telusuri statistik menarik yang menggambarkan kontribusinya hingga pekan ke-27 musim ini. Dari 23 penampilannya, sebanyak 22 kali ia dimainkan sebagai starter. Rivera menunjukkan bahwa pelatih Persebaya Paul Munster percaya sepenuhnya pada kemampuannya. Jam terbang yang tinggi itu tidak hanya memperkuat pengalaman, tetapi juga meningkatkan kemampuannya dalam mengatur ritme permainan. Rivera mampu memimpin lini tengah dan menjadi penghubung antara pertahanan dan lini serang, menjadikannya sosok yang tak tergantikan sebagai otak serangan tim. Rivera tidak hanya berperan dalam mengatur permainan, tetapi juga aktif mencetak gol. Dalam 23 pertandingan, ia telah membukukan 7 gol dan 4 assist. Persebaya sudah temukan cara hadapi Persija. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, bicara tentang persiapan timnya jelang melawan Persija Jakarta. Kedua tim akan bertarung pada laga pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 Sabtu 12 April 2025. Laga ini cukup penting bagi Persebaya untuk tetap kompetitif di papan atas klasmen. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dan berjarak 1 poin dari Dewa United di posisi kedua. Paul Munster menjelaskan, mereka sudah mempelajari gaya bermain Persija dengan baik. Tentunya, ada beberapa aspek yang disiapkan untuk meredam permainan tim lawan.
Dia juga sudah merancang taktik terbaik dan segera disampaikan kepada pemain. Ya, kami sudah menonton video tentang tim kami sendiri, juga tentang Persija Jakarta. Ada beberapa detail yang tentu saja saya tidak bisa katakan. Ini lebih tentang bagaimana tim mengingat kembali rencana yang telah kami siapkan untuk pertandingan nanti, kata Paul Munster, dilansir dari Bola Sport. Pelatih berpaspor Swedia ini melanjutkan, timnya tidak bisa turun dalam komposisi terbaik. Pasalnya, ada beberapa yang harus absen karena akumulasi kartu. Namun, dia sudah menemukan solusi dan mereka siap menjalani laga dengan baik. Pondasi tim yang akan dipertahankan. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya mulai melakukan evaluasi tim untuk BRI Liga 1 2025-2026. Adapun evaluasi tim di Persebaya Surabaya menyangkut pemain mana saja yang akan menjadi proyek jangka panjang, baik lokal atau asing. Ya, kalau untuk tim, memang kita terus sambil berjalan menyelesaikan 7 pertandingan, kita juga sudah mengevaluasi beberapa pemain yang memang kita perhatikan untuk jangka panjang, ujar Chandra Wahyudi dikutip dari Liga Indonesia Baru pada 3 April 2025. Ia pun mengakui bahwa 70-80% pondasi tim berjuluk Bajul Ijo tersebut akan tetap dipertahankan untuk musim 2025-2026. Sudah ada pembicaraan untuk pemain-pemain tertentu. Harapannya memang 70-80% pondasi tim ini akan terus menjadi tulang punggung Persebaya ke depan, imbuhnya. Perihal pemain asing, dia mengungkapkan bahwa sebagian pemain memiliki kontrak multi-year. Sisanya akan dilihat berdasarkan performa di 7 laga sisa. Persebaya pimpin statistik Liga 1 hingga pekan ke-27. Berdasarkan data statistik operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru, Persebaya mencatatkan 1.437 tembakan akurat. Peringkat kedua ada Dewa United dengan total 1.421 tembakan akurat. Persita Tangerang menempati posisi ketiga dengan catatan 1.394 tembakan akurat. Persib Bandung yang mencatatkan 1.348 tembakan harus puasa ada di urutan ke-6, kalah dari Persija yang ada di peringkat 5 dengan catatan 1.352 tembakan akurat. Persebaya yang saat ini menempati peringkat 3 klasemen membutuhkan tambahan poin untuk menjaga asa gelar juara. Ujian terdekat Persebaya saat menyambangi kandang Persija Jakarta, Sabtu 12 April 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga pekan ke-28 Liga 1 2024-2025, kami berada pada situasi baik. Kami terus mendorong mentalitas kami untuk menang, tidak peduli menghadapi tim manapun, kata Paul Munster. Kembali latihan usai libur Lebaran. Libur Lebaran telah usai. Kini, Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan mulai hari ini, 3 April 2025. Sebelumnya, skuad Green Force memberikan libur singkat kepada para pemainnya. Namun, kebijakan ini tidak membuat mereka sepenuhnya berhenti beraktivitas fisik. Pelatih Paul Munster menegaskan bahwa kebugaran pemain tetap menjadi prioritas utama. Setiap pemain diberikan program latihan individu untuk menjaga performa selama libur Lebaran. Program latihan individu sangat penting untuk mempertahankan kekuatan dan daya tahan pemain. Mereka harus tetap berlari dengan intensitas tinggi, ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Persiapan menghadapi Persija Jakarta. Kebijakan ini merupakan bagian dari persiapan serius Persebaya menghadapi laga pekan ke-28. Liga 1 2024-2025 melawan Persija Jakarta pada Sabtu, 12 April 2025. Jadwal Persebaya di bulan April 2025. Jadwal lengkap pertandingan Persebaya Surabaya di bulan April 2025 bakal hadapi 2 partai big match lawan Persija dan Arema FC. Skuad Bajul Ijo gagal meraih poin penuh di pertandingan penutup bulan Maret 2025. Anak asuh Paul Munster harus puas meraih 1 poin setelah ditahan imbang PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya,
tanggal 12 Maret 2025 lalu. Namun, dengan hasil imbang tersebut membuat Persebaya berhasil memangkas jarak dengan Dewa United di klasemen menjadi 1 poin. Saat ini, Persebaya masih bercokol di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengemas 48 poin. Di bulan April, skuad Bajul Ijo bakal melakoni 3 pertandingan, yang mana 2 diantaranya adalah partai big match. Persebaya bakal mengawali pertandingan bulan April dengan menghadapi Persija Jakarta. 1 pekan setelahnya, Bajul Ijo bakal menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo. Bruno Moreira dan kawan-kawan akan menutup bulan April dengan menghadapi laga klasik melawan Arema FC. Kita doakan Persebaya Surabaya di 3 laga bulan April ini bisa menyapu bersih dengan kemenangan. Nasib Paul Munster ditentukan manajemen. Menyisakan 7 laga di Liga 1 musim 2024-2025, Persebaya sudah ancang-ancang untuk merekrut pelatih musim depan. Ada beberapa nama yang dirumorkan, antara lain Shin Taeyong ex-pelatih timnas. Juga pelatih lokal. Siapa saja, manajemen masih merahasiakannya. Saat ini, skuad Green Force dilatih Paul Munster. Dari 27 laga, Persebaya mengemas 48 poin. 14 kali menang, 6 seri dan 7 kali kekalahan adalah hasil yang didapat Bruno Moreira dan kolega. Lalu, apakah Munster bakal tetap dipertahankan? Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya mengatakan, nasib pelatih asal Irlandia Utara itu belum diputuskan. Evaluasi akan kami lakukan setelah kompetisi berakhir, kata Chandra Wahyudi. Langkah selanjutnya itu, menurut Chandra, adalah akan dikorelasikan dengan hasil Bajul Ijo julukan Persebaya hingga akhir musim. Karena itu, misi Persebaya adalah menyelesaikan kompetisi hingga akhir musim terlebih dulu. Hasil terbaik menjadi tujuan utama.